Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua di dalam 15 menit bahas standar. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Ferry Anggriono, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi. Terima kasih nih atas kehadiran Bapak, dan meskipun agak terlambat kami juga mengucapkan Hari Konsumen Internasional yang disampaikan dirayakan pada 15 Maret tahun ini. Pak Ferry, ini terkait dengan konsumen sangat menarik ya, karena tingkat ekonomi di Indonesia juga masih beragam, budaya juga masih berbeda-beda juga, dan tentunya Bapak sebagai Dirjen yang terkait dengan hal tersebut harus memiliki strategi tertentu untuk memastikan bagaimana sih supaya kebutuhan konsumen di Indonesia itu bisa terpenuhi dengan baik, begitu Pak Ferry. Ya. Baik, terima kasih Pak Doni. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ya diundang pada kesempatan ini, dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun juga buat BSN. Terima kasih yang Pak Ferry. Bersamaan dengan hampir bersamaan dengan ulang tahun Hari Konsumen Internasional. Dan mungkin juga, bukan mungkin, sebentar lagi kita juga akan merayakan Hari Konsumen Indonesia. Hari Konsumen Nasional ya. Hari Konsumen Nasional yang nanti insya Allah tanggal 20 April. Ya. Nah, terkait hal itu Pak Doni, jadi kami dalam rangka bagaimana memasifkan arti kebijakan konsumen, ya, kebijakan perlindungan konsumen, dan bagaimana agar konsumen ini kita ini yang jumlahnya sekian ratus juta. Nah, ini kami menyiapkan berbagai regulator, baik dari sisi undang-undangnya maupun aturan pelaksananya, baik itu peraturan pemerintah dan terakhir diikuti aturan-aturan turunannya seperti peraturan Menteri Perdagangan lainnya. Nah, melalui aturan-aturan inilah bagaimana kita Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen ini di bawah Kementerian Perdagangan ini memasifkan peraturan-peraturan bagaimana masyarakat itu paham akan hak dan kewajibannya. Karena kita tahu Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah cukup lama, tahun 1998, dan sudah seharusnya masyarakat kita ini sudah memahami itu. Begitu Pak Doni kira-kira. Terima kasih Pak Ferry. Nah, sekarang ini kan kalau kita melihat ya, apalagi di pandemi kemarin kan e-commerce semakin dicintai masyarakat lah. Semakin banyak orang, hampir semua orang mungkin berbelanja melalui e-commerce, bahkan belanja ke pasar pun ada titipan gitu ya. Dan kalau terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan ada ketentuan yang mengatur terkait dengan menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dan seterusnya. Nah, terkait dengan penerapan ketentuan tersebut untuk mengelola e-commerce, bagaimana Pak Ferry? Apakah ada hambatan? Ya. Nah, jadi begini Pak Doni, memang 2 tahun terakhir ini kita betul-betul di dalam situasi bagaimana yang selama ini kita melakukan transaksi dengan berjumpa fisik. Nah, semenjak pandemi COVID ini 2 tahun terakhir ini, banyak transaksi perdagangan itu dilalui melalui online. Nah, kami Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini bersama unit terkait di dalam rangka bagaimana, karena erat ini terjadi miss antara pelaku usaha dan konsumen. Bagaimana transaksi itu seharusnya ya. Dan saat ini seingat kami sampai tahun 2021 laporan yang kami terima itu terkait pelanggaran transaksi online yang kami terima itu hampir berjumlah 9 ribuan laporan. Besar juga ya Pak Ferry ya? Iya. Nah bagaimana kami menyikapi itu? Ya, kami di dalam hal ini ada Direktorat Perlindungan Konsumen, Pemberdayaan Konsumen. Nah, di direktorat itu menampung segala permasalahan-permasalahan pengaduan. Hanya masalahnya kadang-kadang masyarakat ini kurang aware. Ya, dengan fungsi direktorat tersebut ya. Ya, salah satu fungsi direktorat dengan bagaimana cara melapor. Nah, kami sudah berusaha bekerja sama dengan asosiasinya IDEA ya, yang membawahi platform-platform tersebut, dan kami sudah juga memperingatkan kepada mereka agar melakukan transaksi, merchant-merchant yang tergabung di dalam mereka melakukan transaksi sesuai ketentuan.
Jadi kalau misalnya barangnya itu diatur melalui standar nasional Indonesia, ya barangnya yang diperdagangkan juga harus mengikuti SNI dan memiliki SPPT SNI, sertifikat penggunaan tanda produk tanda SNI. Dan kemudian terkait masalah label-labelnya. Dalam pelaksanaannya, kami di dalam menerima pengaduan banyak. Jadi ada konsumen yang sudah membayar, terima barangnya Beda gitu ya, Pak. berbeda sama yang ditampilkan. Ada yang sudah kirim uang, barangnya tidak diterima. Nah, dalam hal ini kami coba sudah bekerja sama dengan pihak perbankan, dan apabila di dalam pelaksanaan transaksi itu melalui suatu badan usaha, katakanlah suatu badan usaha berbentuk perusahaan, kalau kita kedapatan sudah berkali-kali, kita rekomendasikan untuk dicabut. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya individu-individu, nah kita bekerja sama dengan asosiasi untuk men-take down. Dan kemudian dengan Kominfo kita juga minta bantuan, kita merekomendasikan untuk men-take down. Jadi hal-hal yang seperti itu. Tapi biasa kan. Jadi kadang-kadang di take down hari ini muncul besok nama yang lain. Berbeda lagi, Pak, ya. Berbeda Karena lagi. buat aplikasi mudah ya. Tapi kita tidak henti-hentinya bersama KL terkait bagaimana melindungi konsumen-konsumen yang seperti itu. Alhamdulillah dari 9 ribuan konsumen itu yang mengadu, kurang lebih sekitar 5%, 10% yang belum sedang dalam proses penyelesaian, gitu Pak. Luar biasa Pak Ferry. Nah, sekarang ketika kita berbicara pasar nih Pak Ferry, kan ketika kita berbicara tertib niaga kan, menjamin fairness gitu ya, menjamin tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak benar. Tapi di sisi lain tentunya kan ada kepentingan juga bagaimana supaya pasar dalam negeri ini kemudian tidak justru menjadi milik produk asing melalui e-commerce yang semakin bebas tadi gitu ya. Nah, di sisi lain kita juga punya standar nasional Indonesia ya. Memang meskipun harus kita akui penerapannya juga belum bisa masif gitu. Nah, menurut Pak Ferry ini strategi yang harus diambil secara bersamaan artinya konsumen juga terlindungi, tetapi juga kita bisa mengupayakan produk nasional yang memenuhi standar mutu tertentu itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Strateginya seperti apa Pak Ferry? Begini Pak Andi dan para konsumen ya. Jadi kami bersama-sama KL lain, terutama KL teknis, ya begitu masifnya kami mendorong agar segera memberlakukan produk-produk yang beredar ini untuk diberlakukan SNI wajib, sehingga itu bisa menjadi satu tools untuk melindungi industri dalam negeri. Ya, karena kita tahu banyak serbuan barang-barang dari luar negeri yang belum memenuhi standar nasional Indonesia, ataupun ada yang sudah memiliki tetapi di dalam pelaksanaannya mereka tidak memiliki konsistensi kepemilikan SPPT SNI-nya, dan mungkin mereka mengurangi speknya. Nah, untuk hal-hal yang tersebut kami ada 2 direktorat kami yang menangani hal itu. Jadi ada Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa, ada Direktorat dari Tertib Niaga. Terkait yang Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa itu mengawasi masalah standar, label dan lain-lain. Nah, Direktorat Tertib Niaga masalah perizinannya dan distribusinya dan lain-lain seperti itu. Jadi dua direktorat inilah yang bersinergi bagaimana melindungi industri dalam negeri agar bisa menjadi tuan rumah. Jadi kami konsen terhadap produk-produk asing yang masuk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kami ada beberapa yang sudah kami pidanakan, dan ada yang sudah kami cabut izinnya, dan ada yang sudah kami perintahkan untuk menarik barangnya dari peredaran, Pak, seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan pribadi Pak Ferry sendiri nih, kan tentunya pernah belanja antara barang yang ber-SNI dengan tidak. Seberapa jauh sih perbedaan atau keberhasilan barang ber-SNI itu untuk memenuhi kebutuhan kita dibanding yang tidak? Ini sebagai input untuk PSN, Pak Ferry. Ya, ini begini Pak Doni. Jadi kami ingin juga selain melakukan pengawasan, ingin bagaimana masyarakat kita, konsumen kita aware terhadap standar. Ya. Jadi salah satu contoh saja lah. Ya. Undang-undang sudah diberlakukan dari tahun 98. Ya. Aturan pelaksanaannya juga sudah diterbitkan. Nah, tapi masyarakat
masih ada yang begitu belum aware terhadap hak dan kewajibannya. Nah, ini yang kita bangkitkan, bagaimana mereka dapat memenuhi haknya dan kewajibannya. Salah satu contoh misalnya kita masalah aware lah ya. Jadi salah satu contoh misalnya lampu hemat energi, Ya. iya kan? Mungkin di pasaran masih ada harga yang harganya 10.000, 15.000. Nah, bagaimana mungkin ya katakanlah ada masalah di retail di kaki 5 harga lampu yang 10.000 misalnya. Bagaimana mungkin lampu hal yang murah seperti itu, apalagi import, Ya. dijual dan harga yang semurah itu. Padahal produk dalam negeri yang sudah mempunyai garansi, katakanlah ada memberikan garansi 3 tahun ya. Nah, sudah mempunyai standar nasional Indonesia. Ini tidak dibeli, yang dibeli yang murah. Nah, ini yang harus kita memberikan masukan-masukan kepada masyarakat. Cobalah kita bagaimana kita bisa melindungi, mengkonsumsi produk yang sudah sesuai dengan ketentuan dan mempunyai standar. Nah, mungkin masyarakat sekarang masih berpikir cari barang yang murah. Tapi beli barang berkali-kali, lampu kayak seperti tadi saya kasih contoh lampu hemat energi tadi. Mungkin dipakai dalam waktu 1 bulan, cetek, udah mati kan. Ya. Gasnya habis. Beli lagi. Nah, Kalau ini yang harusnya dihitung Pak Ferry ya. Nah, Ada harusnya dihitung, simulasinya. mereka berpikir. Daripada kita kan kalau beli lampu yang sudah standar, punya jaminan lagi diganti kan. Nah, ini yang harus kita kembangkan kepada masyarakat agar coba kita berpikir logis ya, agar disitulah kita ingin membentuk di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada haknya, ada kewajibannya, masing-masing pelaku usaha dan konsumen punya hak dan kewajiban yang sama di situ. Oke, makasih Pak Ferry. Kalau terkait dengan keberdayaan konsumen ya, karena konsumen kan harus berdaya. Karena kalau konsumen memiliki pilihan yang baik, yang fair berdasarkan harga dan kualitas, tentunya ini juga akan mendorong iklim berusaha yang sehat juga, karena para pelaku usaha juga akan bersaing dengan sehat. Kemendak juga sudah pernah melakukan ini Pak, survei indeks keberdayaan konsumen. Sampai di level apa Pak konsumen di Indonesia sekarang? Nah, begini Pak Dudi. Jadi kalau kita lihat, kita sudah melakukan survei terhadap indeks keberdayaan konsumen itu 5-6 tahun terakhir ke belakang. Dan alhamdulillah setiap tahunnya naik. Ya, saat ini level indeks keberdayaan konsumen itu sudah sampai tingkat mampu. Bagaimana konsumen itu mampu memenuhi hak dan konsumennya, dan yang paling penting mempergunakan produk dalam negeri. Nah, itu yang jadi kalau kita ibaratkan poinnya Pak, yang saat ini hasil survei kami yang dilakukan oleh surveyor yang independen sudah ada di poin 50,39. Nah, sedikit lagi ini sudah mencapai tingkat di atas mampu. Yang kita harapkan nanti ada berdaya dan kritis. Nah, kalau udah sampai seperti itu, insya Allah arti perlindungan konsumen ini sudah berlaku masif. Dan kami melakukan survei ada di kurang lebih di 34 daerah provinsi, dan alhamdulillah tiap tahun ini menjadi naik Pak. Jadi rankingnya itu naik. Nah, ini tidak terlepas dari KL-KL bersama KL-KL terkait bagaimana kita bersama-sama mensosialisasikan arti perlindungan konsumen. Kalau program edukasi yang dilakukan oleh pemerintah nih Pak Ferry, apakah sudah memang mencakup sampai ke pelosok-pelosok ya, karena daerah kita kan sangat luar biasa sebarannya. Ya, baik gini Pak Duni. Jadi kegiatan memasifkan ini kami mulai dari hal tingkat pemula. Dalam arti kata kita bergerak dari awal tuh anak-anak SD. Ya, dari mengkonsumsi, memberikan pelajaran, kita membuat suatu pertandingan menggambar dengan pola-pola bagaimana standar seperti itu. Kemudian kita tingkatkan sampai ke mahasiswa, karena kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswi kita ini kan sebagai ujung tombak Pak. Berapa banyak universitas, dan kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas ini dalam rangka mensosialisasikan kegiatan perlindungan konsumen. Memang kami akui kami tidak bisa bersendiri karena dengan segala keterbatasan. Untuk itu kami selalu menjalin hubungan dengan daerah ya, kemudian dengan lembaga-lembaga
pengajian, sampai ibu-ibu pengajian pun kami lakukan. Nah, kemudian dengan BNPT pun kami melakukan. Jadi orang-orang bertanya, apa hubungannya nih ikan dan BNPT? Nah, bagaimana ya masyarakat di daerah nih, ibu-ibu ya, konsumen kita ini juga selain diharapkan konsumen yang cerdas, ini care juga terhadap isu-isu yang lain seperti itu ya. Jadi sehingga kami berkolaborasi lah dengan BNPT. Waktu itu saya bersama-sama dengan Pak Boy Rafli, kita melakukan sosialisasi terhadap ibu-ibu tuh semua, ibu-ibu, para wanita dan segala lapisan masyarakat. Nah, ini alhamdulillah indeks keberdayaan konsumen di wilayah itu setelah kita lakukan kerjasama yang seperti itu meningkat terus nih. Nah, ini yang kita harapkan ya, dengan juga KL-KL terkait, bahwa dengan sinergitas kita bersama diharapkan arti kebijakan perlindungan konsumen ini dapat berlaku masif. Iya, luar biasa Pak Ferry. Nah, ini kembali terkait dengan SNI Pak Ferry ya. Iya. Karena kan di satu sisi kalau kita melihat statistik 98% mungkin pelaku usaha di Indonesia itu mikro dan kecil. Tapi bagaimanapun juga ketika masa pandemi kan mereka yang menggerakkan ekonomi real ini gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain ketika SNI tadi didorong supaya diberlakukan wajib gitu ya, dan banyak juga kan pandangan-pandangan, oh SNI mahal, SNI sulit. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menyelesaikan hal tersebut Pak Ferry? Ya, artinya ya baik Pak. Ini juga merupakan suatu kendala nih ya. Jadi memang di dalam kita selalu mendorong KL-KL teknis agar segera dapat memberlakukan SNI tadi seperti yang saya sebutkan, melindungi dalam negeri. Tapi di satu sisi kita juga banyak UKM kita yang memproduksi barang-barang sejenis yang dimana itu sudah diberlakukan SNI wajib. Betul. Nah, ini yang kita mendorong kepada katakanlah teman-teman BSN atau DIKAN ini di dalam rangka penerbitan sertifikat penggunaan produk tanda SNI khususnya untuk UKM itu tidak dibebankan ya, katakanlah ada biaya-biaya yang tinggi, dalam arti kata pungutan untuk masuk negara Pak ya. Siap. Ya kan. Nah, sehingga ada perbedaan, mereka bisa kita bisa mendorong mereka untuk segera memberlakukan SNI wajibnya terhadap produk mereka, sehingga kita mempunyai tools untuk mengawasi produk-produk sejenis yang diproduksi oleh UKM yang tidak sesuai. Nah, terutama dari produk-produk impor. Nah, untuk itulah kita ini membina UKM kita sehingga kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan di dalam rangka mereka memperoleh SPP TSNI. Nah, juga mungkin yang mungkin ini masukan kepada teman-teman untuk kadang-kadang kan ada yang dalam rangka memperpanjang SNI ini memerlukan pembiayaan. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan. Itu kan kami mengerti pembiayaan itu masuk ke PNBP negara, tapi mungkin bagi UKM dapat dipertimbangkan lah, bukan ditiadakan, tapi ada perbedaan lah kecil, untuk mikro ya, kecil. Itu yang kami harapkan Pak Doni. Ya, jadi mudah-mudahan bisa semakin sinergi Pak Ferry, dan mungkin sekaligus mengenalkan ke Pak Ferry juga. Jadi mungkin dalam rangka tadi memastikan bahwa produk yang mikro dan kecil itu juga mudah dikenal masyarakat, mikro dan kecil yang sudah ber-SNI itu mudah dikenal masyarakat. Kami menggandeng platform e-commerce juga baru untuk secara khusus memang hanya menampilkan barang-barang produk mikro dan kecil yang ber-SNI. Harapannya nanti bisa kita gunakan juga untuk sosialisasi bersama-sama, dan harapannya juga ke depan mungkin titip ke Pak Ferry juga tuh, bahwa ada e-commerce baru namanya tokomutu.com. Memang startup, dan saya minta komitmen kepada mereka, mikro dan kecil ber-SNI harus gratis. Cari uang dari mana silakan, dari iklan terserah. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita gunakan bersama-sama untuk mensosialisasikan barang-barang yang berkualitas. Terakhir nih Pak Ferry, saran Bapak terutama untuk BSN di dalam ulang tahun ke-26 ini ya, apa sih yang masih harus diperbaiki oleh BSN, harus dilakukan oleh BSN khususnya
untuk mendukung tugas perlindungan konsumen dan tertib niaga. Ya, Pak Doni, terima kasih. Sebelum masuk itu, saya juga mungkin kita ini kan selalu mendorong Siap. UKM-UKM kita ya. Nah, saya juga ketitipan dari Dekranaz. Siap. Ya kan, Dekranaz di mana kita tahu membina industri-industri Siap. kecil kita, pengrajin kita, di mana juga kita harus mendorong ya, supaya mereka bisa eksis dengan punya suatu standar. Siap. Ya kan, tentunya hal-hal yang seperti itu juga harus mempunyai persetujuan, misalnya SPPT Sinergi BSN. Nah, dukungan kami tentunya dari Kementerian Perdagangan, khususnya Ditjen PKTN yang selama ini sudah banyak bekerja sama dengan BSN ya. Kami jadi apalagi saya lihat kebetulan saya dijadikan juga anggota tiap tahun ini kan BSN SN Award. memberikan SN Siap, Award makasih. ya kan, SN Award. Nah, di mana kita memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan. Nah, ini tentunya ini harus ditingkatkan kembali ya. Jadi kita juga lihat ini kan kalau mohon maaf nih kalau saya sampaikan kelihatannya pada perusahaan-perusahaan yang Besar ya, Pak? besar. Nah, dalam rangka mendukung UKM-UKM ini, SNI Award pun juga bisa diberikan ke kelas menengah yang perusahaan-perusahaan UKM yang sudah mendapatkan sertifikasi standar dan telah memenuhi syarat, apalagi mereka sudah melakukan ekspor. Nah, ini mungkin juga bisa mendorong untuk diberikan penghargaannya juga. Seperti itu, Pak. Makasih Pak Ferry, luar biasa. Pasti akan nanti Pak Ferry sebagai Dewan Juri kan bisa menyampaikan juga langsung ke komitinya SNI Award. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, dan bagi rekan-rekan citizen semua, mudah-mudahan podcast hari ini bisa memberikan gambaran bagaimana keterkaitan erat dan kolaboratif antara BSN, Komite Akreditas Nasional, dan juga Kementerian Perdagangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Jadi demikian Libas pagi ini. Sampai jumpa lagi. Bangga buatan Indonesia, bangga memakai SNI.